si Yusuf Kala lagi mau bikin gara-gara sama 9 naga. Dia mau cari perkara, ngaku-ngaku katanya tanahnya diserobot sama Lipo. Ya, ini hati-hati ya. Hal-hal beginilah yang tidak menyenangkan hati para 9 naga. Kalau 9 naga ini benar-benar hengkang dari Indonesia, tak jamin kamu besok cuma pakai celana dalam. Ya, orang kalian di Indonesia, orang-orang pribumi Indonesia, kalau sampai 9 naga pergi dari Indonesia, tak jamin kamu pakai celana dalam doang, cuma makutang sama celana dalam tok. Ya, jual diri. Ya, jadi jangan sok-sokan, Yusuf Kala. Ya, jangan sok-sokan. Dan yang lebih parahnya lagi sekarang, kalian ini kan sudah sebenarnya dijajah sama Habib, sama orang Yaman. Pasti 1 juta% Jokowi korupsi. Cuman dia pinter, uangnya taruh di Cina, ya kan? Ya, nah itu dia ya. Nah sekarang kalian mau teriak-teriak ya. Nah, ini ada lagi si Yusuf Kala lagi mau bikin gara-gara sama 9 naga. Dia mau cari perkara, ngaku-ngaku katanya tanahnya diserobot sama Lipo. Ya, ini hati-hati ya. Hal-hal beginilah yang tidak menyenangkan hati para 9 naga. Kalau 9 naga ini benar-benar hengkang dari Indonesia, tak jamin kamu besok cuma pakai celana dalam. Ya, orang kalian di Indonesia, orang-orang pribumi Indonesia, kalau sampai 9 naga pergi dari Indonesia, tak jamin kamu pakai celana dalam doang, cuma makutang sama celana dalam tok. Ya, jual diri. Ya, jadi jangan sok-sokan, Yusuf Kala. Ya, jangan sok-sokan. Dan yang lebih parahnya lagi sekarang, kalian ini kan sudah sebenarnya dijajah sama Habib, sama orang Yaman. Sementara Yamannya kan kere, ya kan bisa nurunin hujan emas, bisa nurunin kalung emas, apa segala macam, ya bisa ngerubah apa jadi emas, batu jadi emas. Tapi Yaman itu kere, kotanya para Habib di Yaman itu kere. Nah, itulah dengan fakta-fakta seperti itu ya utang 24.000 triliun. Kalian urusan 200 triliun aja kalian udah gegerannya udah kayak girap-girap kalian kayak diterkam sama naga ya, saudara ya. Tapi itulah yang terjadi. Gerejanya juga korup, ya kan para apologetnya juga korup. Aduh, kasihan sekali kalian Indonesia ya. Orang-orang ya begitulah makanya berdiakonialah bagi kalian sekalipun kalian dalam kekurangan belajar memberi berdiakonialah kepada orang-orang yang membutuhkan ya yang ada di sekitarmu. Kalau kamu bingung sumbangkan saja ke diakonia Damaris, Damar Kasih ya untuk Marturia dan Kebun Pagi karena akan dikelola dengan profesional dan kamu akan diberkati. Ya, haleluya luar biasa. Itulah kabar ya yang update terkini ya dari beberapa video yang saya kirimkan tadi. Sebentar ya, saya mau kasih ada video Eropa, Barat, Amerika, Australia, budaya yang membentuk budaya mereka. Peradaban mereka adalah peradaban Kristen. Ya, kalau Islam itu apa? Islam itu bukan peradaban. Islam itu adalah sebuah penghancur peradaban. Karena ketika kamu menjadi Islam, kamu tuh mundur ya ke zaman batu, ya ke zaman sebelum Abraham. Kamu tahu zaman sebelum Abraham itu adalah zaman batu, saudara. Zaman besi itu mulainya kapan? Zaman besi itu mulainya zamannya Daud. Jadi kalau Anda lihat zamannya Abraham itu mereka pakai pisaunya pisau batu. Ya, zaman Abraham itu. Ya, jadi kalau kamu mau ngotot jadi Islam, kamu tuh kembali ke zaman batu, ke zamannya Nimrod. Kalau kamu mau jadi Kristen, kamu maju, progres, ya, menjadi modern. Kenyataannya semua negara-negara Kristen maju.
Itu Venezuela, Pak. Venezuela karena berkhianat, dia nempel sama Iran, makanya bangkrut. Ya kan? Nah itu tadi deket-deket sama Islam. Nah Indonesia dulu sama Majapahit hebat jaya ya. Begitu sama Islam ya kere, bangkrut. Nah itu yang faktanya. Jadi peradaban itu ada yang punya peradaban itu ya orang Kristen. Ya, bukan orang Islam. Orang Islam itulah penghancur peradaban. Dan yang tersisa adalah kebiadaban. Islamfobia bukan, saya tidak fobia terhadap Islam. Islam itu nggak menakutkan sama sekali ya buat saya. Saya berani kok sama siapa saja orang Islam, saya nggak takut. Ngapain saya fobia? Tetapi Islam itu memang brengsek. Islam itu menghancurkan peradaban. Ideologi yang benar-benar ideologi yang membuat dunia itu jadi terbelakang. Ya, gitu ya. Jadi kalau Anda menjadi Islam, ya berarti Anda menjadi tolol. Karena semua intelektualitasmu akan dibatasi oleh nabimu yang buta huruf. Ya, itu faktanya. Nah, lalu bagaimana hari ini kita Pak di Indonesia sudah percaya tidak akan ada revival sampai gereja-gereja bertobat. Kalau di Eropa, di Amerika, kelihatannya ya Mamdani menang atau siapa, tenang saja saudara ya. Itu sudah kelihatan seluruh Amerika dan Eropa penginjilan yang luar biasa, gede-gedean. Karena itulah ya menorah yang terakhir, yang di atas Eropa ya. Haleluya, kita akan mulai satu-satu dengan diskusi kita, jangan ribut, jangan bertengkar. Ya, semua yang ingin bicara, fokus ya saudara ya. Jangan ngalar kemana-mana, kita fokus dengan ya New York, dari Mamdani, dan pengiriman pasukan ke Gaza. Ya, jangan kemana-mana ya saudara ya, nanti orang marah ya, yang dengerin kalian tuh marah. Bosen, ya, karena bosen. Di fokus, saya mengundang teman-teman untuk bicara, sebelum bicara Anda bisa cek di Wikipedia atau Anda bisa cek di Google, cek dulu ya di Meta AI, cek dulu di ChatGPT supaya pinter ya. Nah, sebentar saya sedikit lanjutkan ya kemarin ya dengan Partai Demokrat dan Partai Republik. Saudara, Partai Demokrat itu adalah partai yang merusak Amerika. Kalau Anda tahu, pengen tahu siapakah yang pertama kali membebaskan para budak di Amerika, itu Partai Republik. Yang pertama kali dan itu ditentang oleh Partai Demokrat. Tetapi yang pertama kali membebaskan para budak itu adalah Partai Republik, yaitu Abraham Lincoln, yang kemudian menjadi presiden di Amerika, presiden Republik pertama. Lalu Partai Demokrat ngekor. Siapakah yang memasukkan Islam ke Amerika? Partai Demokrat. Siapakah yang membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat tetapi memperbodoh rakyat? Partai Demokrat. Memanjakan rakyat. Siapakah yang membuat yang mendukung para organisasi teroris? Partai Demokrat. Ya, Partai Demokrat. Dari John Kennedy, ya kan, John F. Kennedy ya, sampai ke zamannya Joe Biden. Itulah zaman di mana Amerika menjadi lunak terhadap terorisme. Tetapi kalau Anda lihat Partai Republik, mereka adalah benar-benar nasionalis. Pak rasis, Pak bukan, saudara. Balik lagi, siapakah yang membebaskan para budak pertama kali, yang menentang perbudakan? Partai Republik. Jadi nggak rasis, justru Partai Republik inilah yang menjadikan Amerika itu terbuka bagi banyak bangsa. Nah, si Mamdani tadi pakai kampanye bahwa saya ini adalah wali kota imigran pertama kali. Enggak juga, banyak saudara ya. Banyak, ngomong kan juga imigran tadi, wali kota yang lamanya juga. Yang dimaksud adalah wali kota Islam, cuma dia nggak berani ngomong, saya wali kota Islam pertama kali di New York. Tapi dia bilangnya, saya lah wali kota imigran pertama kali. Banyak wali kota imigran itu ya di Amerika. Salah satunya gubernur imigran ya adalah siapa? Arnold Schwarzenegger itu loh. Arnold Schwarzenegger itu adalah gubernur imigran. Dia itu bukan orang Amerika, dia dari Austria. Ya, dia bukan orang Amerika, kelahiran Amerika, dia membelot dari Austria, ya.
Jadi dia itu adalah orang-orang asing, banyak orang-orang asing ya yang menjadi wali kota. Jadi nggak usah apa ya kayak gimana begitu ya. Nah, kenapa New York bisa dikuasai Mamdani? Gampang karena kebanyakan imigran dan kebanyakan pecundang. Jadi sebenarnya gampang ketebak, makanya berapa bulan yang lalu saya begitu Demokrat menunjukkan Mamdani, belum ada votingnya, tapi Demokrat menampilkan Mamdani. Sementara si Cuomo itu kan terkenal kena kasus ya, terkena kasus pelecehan seksual. Nah, maka sih memang pasti benar. Langsung saya kasih gambar Liberty yang pakai jilbab ya. Dulu ya, ini kapan ya? Udah lama ya. Hmm, tunjuk ya, saya tunjukkan kalian ya. Nah, ini nanti sebentar lagi. Nah, ini ya, nanti kita bahas gambar ini ya. Ini kita bahas gambar ini. Nah, ini ya. Ini waktu Mamdani tanggal kapan ya? Ini saya ngomong 4 bulan yang lalu ya. Ya, begitu Partai Demokrat itu mengajukan Mamdani, ya langsung saya bikin ya, saya kasihkan gambar ini ya. Si Liberty-nya pakai jilbab. Ya kan, jadi ya saudara ya, Nabi 26 ini belum pernah meleset ya, saudara ya. Itu terjadi ya, dan Partai Demokrat inilah yang merusak Amerika, sama seperti Partai Buruh di Inggris. Ya, sama seperti partai kiri, semua partai kiri yang ada di Belanda, itulah yang merusak Belanda. Ya, yang membiarkan para imigran-imigran gak jelas ini. Ya itu tadi mas saya bilang ya, orang baik-baik ya mau datang kemari nggak boleh, dipersulit, lalu mereka terima orang-orang ilegal ini yang nggak jelas ini, yang maling, kriminal, yang ngesek, yang pedofil, dikasih masuk semua. Ya itulah yang rusak itu kebijakannya dari partai kiri. Ya, semua partai kiri merusak, betul ya. Semua partai kiri yang merusak Demokrat ini ya. Termasuk Demokrat di Indonesia kan merusak kan? Coba Demokrat di Indonesia kan rusak kan? Baik Partai Demokrat maupun Partai Demokrasi, ya kan? Kan merusak kan? Dua-duanya merusak. Aduh, oke. Ini ada Ombung Toba masuk nih, biar kasih pencerahan dulu nih. Ombung Toba dulu nih.